Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, SHMH. Kita dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Wildan Dwi Putra Maulana. Nomor induk mahasiswa 2421 0202 0040. Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3 Angkatan 2024, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan ini rekan saya, bisa memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Radiani Kaditu Rulan. Nomor induk mahasiswa 24 242 10 20 233. Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, terima kasih. Di sini kita dari kelompok 9 akan membahas tentang kasus kriminal yang menimpa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang disingkat dengan UMY yang bernama Redo Tri Agustian, tentang mutilasi. Di sini kami dari mahasiswa hukum harus dicermati dengan baik untuk mendapatkan divonis pengadilan yang sudah berlakunya di KUHP. Mari kita ikuti alur bersama kelompok kami sampai Redo Tri Agustian mendapatkan vonis di pengadilan. Oke, masuk untuk selanjutnya, siapakah si Redo tersebut dan bagaimanakah latar belakang dari hilangnya si Redo tersebut. Nah, korban adalah yang bernama Redo Tri Agustian. Itu adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang pada saat itu masih berusia 20 tahun. Nah, dia itu dilaporkan hilang sejak hari Selasa tanggal 11 bulan Juli tahun 2023. Nah, menurut teman kosnya pada saat itu, Redo itu keluar pada malam hari sekitar pukul 00.20 wilayah Indonesia bagian barat untuk membeli makan pada saat itu, tanpa membawa kendaraan, namun cuman berjalan kaki dari kosnya. Nah, kenapa kok jalan kaki Mas? Kok gak pakai sepeda motor saja? Nah, itu kemungkinan ya, warung buat beli makannya si Redo tersebut pada saat itu mungkin deket lah ya. Iya. Mungkin dekat sekitar 5 meter ya perkiraan. Jadi begitu yang membuat alasan si Redo pada saat itu berjalan kaki dari kosnya, tidak membawa kendaraan. Nah, setelah itu Redo itu tidak bisa dihubungi, sehingga keluarga serta teman dan kerabatnya itu melapor ke pihak kepolisian. Nah, namun muncul kabar hilang Redo, kemudian menjadi banyak orang menjadikan perhatian oleh banyak orang, kerabat dan keluarganya, terutama setelah muncul dugaan bahwa korban mutilasi di wilayah Sleman yang berinisial R yang diyakini identik dengan Redo tersebut. Nah, lalu bagaimana menurut
pandangan Anda Mas Wildan mengenai hal mutilasi saat ini yang akan kita bahas. Ya, baik. Bayangkan mahasiswa muda yang bernama Redo Tri Agustian tiba-tiba hilang tanpa kabar. Keluarga juga cemas, teman juga cemas, saudara juga cemas. Apa tindak lanjutnya kepada Mas Ridho ini? Mungkin ada hal yang dipikirkan oleh Mas Ridho ini. Mari kita akan bahas tindak lanjutnya kasus ini. Untuk selanjutnya membahas tentang penemuan potongan tubuh dan identifikasi korban yang sempat dilaporkan oleh keluarga ke pihak kepolisian yang menyangkut Ridho tersebut. Nah, pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juli 2023, warga di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman itu menemukan potongan tubuh manusia di area sungai di dekat jembatan yang dikenal sebagai lokasi jembatan Kelor atau Bedok. Nah, temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah itu, saat dicocokkan dengan data mahasiswa hilang yang dilaporkan oleh keluarga dan teman dari Redo Tri Agustian tersebut, setelah muncul dugaan bahwa potongan itu milik Redo. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik dan termasuk tes DNA, polisi lalu menyatakan bahwa hasil identifikasi tersebut memang korban mutilasi yang di wilayah Sleman tersebut memang benar adanya adalah Redo Tri Agustian. Nah, jadi teman-teman, penemuan potongan tubuh itu sangat nyata, bukan hanya di dunia maya saja. Potongan tubuh itu ditemukan di Kabupaten Sleman. Ini membuat keluarga sangat tragis dan dunia sangat kicau. Nah, daripada itu, maka penemuan si Redo ini mengguncang dunia maya dan dunia nyata. Selanjutnya tentang penyelidikan dan penangkapan pelaku itu bagaimana? Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita. Dan itu bagaimana? Tolong Anda jelaskan itu bagaimana. Baik, jadi gini Mas Dito, polisi itu langsung jejak terakhir Mas Ridho ini di kamar kosnya yang ada di Kabupaten Sleman. Komunikasi, kamera CCTV, teman kos dan orang-orang yang ada di dalam kosnya tersebut ini teridentifikasi ada 2 orang pelaku. 1 Waliin 28 selaku yang punya kamar kos ini yang ditempatin oleh Redo Tri Agustian ini. Dan yang kedua Ridwan 38, ini juga pelaku atau teman dari yang punya kos tersebut. 2 orang ini ditangkap di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2023 atas kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi. Pada pembahasan kali ini tentang rekonstruksi dan fakta sadis yang ada di lapangan gitu. Lalu polisi tersebut melakukan sebuah rekonstruksi pada tanggal
8 Agustus tahun 2023 di kamar kos milik Waliyin yang terduga sebagai pelaku dari adanya tindak pemutilasian yang ditujukan kepada Redo Tri Agustian tersebut di tempat kejadian perkara di wilayah Krapyak, Triharjo, Kabupaten Sleman. Apa terjadinya rekonstruksi itu, Mas? Nah, begini Mas Wildan. Jadi dalam sebuah rekonstruksi tersebut itu terungkap bahwa benar adanya sebuah fakta keji serta sadis. Jadi korban itu sempat diikat tangan dan kakinya, lalu mulut dilakban, kemudian dicekik lehernya itu sampai tewas. Nah, lalu setelah korban tidak bernyawa, agar si korban tersebut tidak ditemukan ya oleh masyarakat sekitar ataupun teman sekosnya begitu. Nah, tubuhnya itu dimutilasi, dipotong-potong menjadi bagian-bagian. Lalu setelah potongan tersebut itu dibuang di lokasi yang berbeda di wilayah Kabupaten Sleman gitu. Baik, jadi ini kejahatan, bukan kejahatan biasa. Ini ada sisi emosional semata. Ini kejahatan sadis. Semua sudah dipersiapkan, mulai dari lokasi disiapkan, barang-barang disiapkan, alat-alat disiapkan, dan juga pelarian juga disiapkan. Ini merupakan unsur berencana semua. Baik, selanjutnya yaitu Mas Dito bisa menjelaskan tentang tuntutan jaksa dan dakwaan. Bisa dijelaskan secara rinci oleh rekan saya. Baik, begini mengenai tuntutan jaksa dan dakwaannya yang dijatuhkan oleh Waliyin dan Ridwan tersebut yang terungkap dalam sebuah proses rekonstruksi dan pengungkapan fakta yang sesungguhnya tadi oleh pihak kepolisian. Lalu selepas itu di pengadilan, lalu jaksa menuntut kedua terdakwa tersebut dengan hukuman mati karena penyebab mereka didakwa itu telah melakukan pembunuhan secara berencana dengan dijatuhi pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena melakukan tindak pembunuhan bersama-sama atau dua orang. Jadi sebab itu jaksa lalu menilai bahwa perbuatan tersebut sangatlah keji dengan memutilasi korban tersebut. Lalu pelaku menunjukkan adanya niat jahat dan perencanaan yang matang serta terstruktur begitu, dan mengkeroyok atas norma kemanusiaan. Nah, untuk selanjutnya mengenai vonis untuk para pelaku di pengadilan tingkat pertama yang akan disampaikan oleh Mas Wildan. Baik, pada 29 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Sleman, Majelis Hakim memutuskan bahwa kedua pelaku ini terjerat hukuman mati sesuai tuntutan jaksa karena perilaku yang sangat keji dalam melakukan aksi yang bernama Redo Agustian. Nah, jadi begini ya, mengenai pengadilan tersebut itu memutuskan dengan tegas
bahwa tindakan ini sudah di luar batas kemanusiaan, serta mutilasi tersebut itu sangatlah sadis, serta korbannya sendiri itu kan masih mahasiswa, apalagi masih muda juga, dan sudah kehilangan nyawanya dengan cara yang tidak terpuji, secara brutal. Maka dari itu hakim menyatakan bahwa kejahatan ini harus dibayar dengan hukuman yang maksimal serta setimpal dengan landasan dari apa yang sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Untuk selanjutnya tentang banding putusan terbaru tentang mengenai dari putusan dari hakim itu, sampai info terakhir yang kami ikuti dari kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua orang yang ditujukan kepada Rendo Tri Agustian tersebut, bahwa vonis ini masih dalam tahap banding atau kasasi. Jadi untuk tugas hukum pidana pada kali ini itu dapat kita mendiskusikan bahwa dalam proses hukum itu belum selalu berhenti pada tingkat pertama. Pada kasus ini itu kasus yang sangat berat di tingkat pengadilan. Untuk selanjutnya yaitu closing dan refleksi. Jadi apa yang kita bahas dari awal sampai akhir dan yang tadi sudah kita bahas atas kasus Rendo Tri Agustian tersebut itu bukanlah suatu sekadar kejahatan yang biasa, namun ini menjadikan sebuah tragedi kemanusiaan atas seorang mahasiswa muda yang masih punya masa depan, impiannya masih panjang, namun hilang secara tragis gitu ya. Dalam perspektif hukum pidana, bahwa bukti itu sangat kuat, dibukti dengan CCTV, kamera, dan saksi mata, bahwa hukuman itu harus ada bukti dari orang-orang sekitar biar pelaku dapat tertangkap sesuai dengan jerat hukum yang sudah ada di pasal. Semoga dengan mengenang dan membahas pada bahasan kita kali ini, kita semua makin peka terhadap bahayanya kejahatan sekaligus menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dan terakhir, salam dari kita, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga pada podcast kali ini yang kita bawakan tentang mengenai pelanggaran ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Jadi untuk tugas hukum pidana ini, dan semoga sebuah bentuk keadilan bagi korban serta keluarga tetap diperjuangkan begitu. Baik, kita itu harus ada sebuah keadilan. Semoga keadilan di Indonesia tetap dipertaruhkan. Kami dari kelompok 9 yang bernama Wildan Dwi Putra Maulana dan rekan saya Radianika Diturulan, mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kalian dengar maupun sekalian simak semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.